Nggak bosan dia friendnya ya. Wah, laporan keuangan makin naik nih. Bisa makin kaya dong aku. Laporan kemarin apa ya? Oh gini. Pak, bisa diwawancarai Pak. Bagaimana dengan Berita utama kembali, saudara, kasus korupsi tambang timah ilegal terus memuncak. Korupsi aja pun sampai kali. Gimana apa sih? BTW ini iPad baru ya? Kok bisa sih orang cari seperti itu gara-gara uang? Padahal kan hanya selembar kertas yang digunakan untuk alat tukar. Bagaimana uang dapat mengubah pandangan seseorang sebagai kekuatan, kejahatan, atau hanya selembar kertas biasa? Jika uang itu penting, apakah kalian penasaran gimana sih uang itu diciptakan? Lalu mengapa dengan adanya uang bisa menimbulkan teori netralitas uang, inflasi, hingga open market? Tayangan video ini akan menjawab rasa penasaranmu. Aku punya beras, tapi aku butuh keranjang. Aku punya keranjang, tetapi aku butuh ikan. Saya punya ikan, tapi saya butuh kapal. Sekarang kita membutuhkan nelayan yang menginginkan beras. Pada awalnya manusia menggunakan barter untuk menukarkan barang dan jasa. Namun ini ternyata memiliki keterbatasan. Dibutuhkanlah alat tukar yang lebih efisien. Maka dari itu terciptalah uang seperti perak, logam, dan lain-lain. Setelah mengetahui sistem barter tidak efisien dan memiliki banyak kekurangan, maka dari itu uang memiliki solusi terhadap masalah-masalah tersebut. Uang itu memiliki fungsi yang membuatnya jauh lebih efisien daripada sistem barter pada masa sebelumnya. Nah, fungsi dari uang itu adalah alat untuk bertransaksi dan penyimpanan nilai. BTW kan saat kalian pikir perekonomian itu kayak kolam, terus duit itu kayak air di dalamnya. Oke, terus? Jadi menurut teori netralitas keuangan, jika kita nambahin air lebih banyak di kolam, yang penuh itu kan kolamnya, bentuknya kan tetap gitu kan. Jadi walaupun harga naik, perekonomian secara keseluruhan tetap sama. Betul kali, uang itu cuma mempengaruhi nilai uang itu tersendiri, bukan variabel ekonomi lainnya. Oh gitu, makasih ya penjelasannya. Sekarang saya jadi paham ya. Tetapi perlu diingat bahwa analogi kolam renang ini hanya menjelaskan teori netralitas uang dalam jangka panjang. Tetapi dalam jangka pendek, penambahan air di dalam kolam renang mempengaruhi bentuk kolam renang secara temporer. Bayangkan tiba-tiba banyak orang yang datang ke kolam renang dan ingin berenang. Tambahan air tidak cukup untuk mengakomodasikan, sehingga level air pun menaik dan secara tidak langsung membuat orang-orang berdesakan. Dalam jangka panjang, kolam renang akan kembali ke bentuk semulanya apabila orang-orang naik ke permukaan atau kolam renang diperluas. Namun, banyak perdebatan di antara para ekonom tentang teori ini, bagaimana teori ini dapat berlaku di dalam semua situasi. Analogi kolam renang ini membuat kita memahami teori netralitas uang dan bagaimana perubahan jumlah uang beredar dapat mempengaruhi ekonomi dalam jangka panjang dan pendek. Guys, aku kepo deh. Jadi siapa yang mengendalikan air di kolam atau uang yang ada tadi? Jadi itu tugasnya bank sentral. Bank sentral itu kayak Bank Indonesia. Nah, jadi bank sentral itu memiliki kebijakan moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di perekonomian. Jadi kalau bank sentral cetak lebih banyak uang, harga yang naik. Iya, itu dalam jangka panjang. Tapi kalau dalam jangka pendek, bisa aja ada efek pada output dan lapangan kerja. Nah, dari kebijakan moneter itu, kita bisa lihat gimana sih bank sentral mengelola jumlah uang beredar dan juga suku bunga untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu. Terus, apa peran dari bank sentral? Jadi bank sentral itu mengatur kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas harga. Nah, cuman itu, dia juga mengontrol inflasi dan menjaga kestabilan sistem keuangan. Nah, bank sentral bertanggung jawab atas kebijakan moneter yang mengatur jumlah uang yang beredar dan suku bunga. Tujuan utamanya adalah menjaga kestabilan harga, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan menjaga kestabilan sistem keuangan. Dengan pemahaman ini, menunjukkan betapa pentingnya bank sentral dalam menjaga keseimbangan ekonomi. Apa ya? Kayak iya nih, kalau lagi nih obligasi kan, mana sih pengaruh obligasi itu terhadap operasi pasar terbuka? Masih dapat jelaskan lebih sederhananya. Jadi kayak gini,
anggap bank sentral itu seperti Bank Indonesia. Ketika mereka ingin meningkatkan jumlah uang, mereka itu akan membeli obligasi di pasar. Contohnya kayak ini, obligasi ini mereka beli dengan menggunakan uang yang berkecukupan atau yang cairkan kita. Nah, uang-uang ini akan masuk ke dalam sistem perbankan. Uang-uang ini akan menjadi cadangan bank untuk bisa dipinjamkan sehingga likuiditas meningkat dan suku bunga turun. Sebaiknya jika bank ingin mengurangi uang yang beredar, mereka akan menjual obligasi. Investor seperti kamu itu nanti akan membeli obligasi tersebut dengan uang tunai. Uang tadi kan dipegang sama bank menjadi obligasi. Uang yang dipegang sama bank itu mengurangi uang yang beredar di masyarakat, sehingga likuiditas yang turun, suku bunganya naik, itu akan memperlambat inflasi. Saya ngerti sekarang. Jadi ketika harga-harga barang di pasar mulai naik, maka bank sentral itu menaikkan suku bunga supaya orang-orang lebih banyak berinvestasi dan pengeluaran pun menurun. Sementara ketika kondisi pasar sedang buruk, maka bank sentral pun menurunkan suku pasar tersebut bunganya supaya orang-orang itu menarik investasi mereka dan lebih banyak membelanjakannya ke dalam pasar. Tepat sekali, itulah disebut pasar terbuka. Dengan cara itu, mereka menjaga stabilitas ekonomi dan mengatur inflasi. Terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama, bisa membantu. Kalau ada mau ditanyakan, tanya aja ya. Operasi pasar terbuka adalah alat penting bagi bank sentral untuk mengatur ekonomi. Dengan menjual atau membeli obligasi, bank sentral dapat mengendalikan jumlah uang yang beredar dan suku bunga. Tujuan akhirnya adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mengatur inflasi. Nah, jadi sebenarnya uang itu penting banget kan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian pasti udah cukup mengerti mengenai sejarah dan fungsi uang, lalu penjelasan peralihannya dari sistem barter ke uang modern, konsep netralitas uang, serta bagaimana kebijakan moneter khususnya oleh bank sentral mempengaruhi ekonomi. Dalam jangka panjang, teori netralitas uang menyatakan bahwa penambahan uang hanya mempengaruhi harga, bukan variabel ekonomi lainnya. Namun dalam jangka pendek, penambahan uang bisa mempengaruhi output dan lapangan kerja. Semoga kalian juga paham tentang peran bank sentral dalam mengelola jumlah uang beredar melalui berbagai instrumen kebijakan moneter, seperti operasi pasar terbuka untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi. Heavy on alcohol.